Oke, Pak Kosman, gue tepuk tangan kagak bisa di sini ya. Salam, salam ya. Salam, salam, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya 30 Agustus menghirup udara segar yang tadinya sumpek di dalam kamar. Sekarang jadi mulai merdeka karena Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi teman-teman mungkin banyak orang yang bertanya, kok bisa sih Pak Kaci bisa bebas? Kan Pak Kaci hukumannya 10 tahun. Nah, nanti kita akan bicara, harusnya sih memang ada dari segi hukum ya, tapi karena kebetulan saya juga orang hukum, jadi saya bicara tentang dari ranah hukum, kacamata hukum. Pak Kaci juga ternyata dulunya pengacara, bisa bicara juga dari ranah hukum. Nah, Pak Kaci itu bisa bebas bersyarat di usia tahanan dia 4 tahun lebih sekian bulan. Kenapa? Karena beliau sudah menjalankan 2/3 dari hukuman. Tuntutan hakim dan jaksa, hakim memutuskan ya, tuntutan jaksa itu 10 tahun. Tapi akhirnya sambil berjalan ada apa namanya? Gue kok jadi lupa ya. Apa Pak namanya Pak di menuntut ulang gitu? Remisi ya. Bukan remisi. Jadi ada kan awalnya kan tuntutan 10 tahun. PK ya, kok PK sih? Ada banding namanya. PK. Saking lamanya saya nggak ngurusin tentang hukum jadi lupa. Jadi ada banding, akhirnya tuntutan itu menjadi 8 tahun teman-teman. Nah setelah 8 tahun itu karena ada kelakuan perilaku baik yang dilakukan oleh si tahanan ya, maka dia bisa mengajukan remisi ya atau bebas bersyarat, dan itu hak setiap warga negara. Jadi bukan cuma sekedar dia sudah menjalankan 2/3 tahun, bukan, tetapi juga ada syarat-syarat tertentu yang memang sebenarnya harus dilakukan. Yang paling pertama adalah berkelakuan baik. Itu yang paling pertama ya. Benar ya Pak ya? Pak Kasman? Oke. Ya. Oke. Kak Lucy agak deketan dikit, suaranya jauh. Oh, ya Allah, jauh ya. Begini? Nah, baru. Oh, jauh ya. Segini enggak ya? Ya. Aman ya? Aman. Oke, jadi teman-teman, kita balik lagi kepada akhirnya kenapa Pak Kosman bisa bebas dalam waktu yang belum waktunya ya. Jadi jangan berpikir wah ini kayaknya jangan-jangan begini ya, enggak dong. Karena setiap warga negara minimal 9 bulan tuntutan jaksa itu dia bisa putusan jaksa ya, putusan hakim 9 bulan minimal itu dia bisa menjalankan 2/3 dari masa tahanan. Ini apa sih ya? Dan yang kedua dia harus berkelakuan baik selama menjalani pidana tersebut ya. Jadi tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di lapas ya. Yang ketiga masyarakat pun dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan. Jadi ada jaminan sosial bahwa napi tersebut tidak akan mengulangi hal yang sama. Kira-kira seperti itu. Makanya dia bisa diberikan pembebasan bersyarat. Ingat, pembebasan bersyarat belum menjadi pembebasan murni. Oke, langsung aja. Itu sudah saya jawab ya. Yang pertama, kenapa akhirnya Pak Muhammad Kace bisa bebas bersyarat. Bukan begitu ya Pak Kace? Bisa ditambahkan Pak Kace? Ya, pertama-tama saya menyapa viewer saya yang dulu mencintai kinerja MKC. Ya, saya sekarang sudah menghirup udara bebas. Ya, saya salam buat semuanya. Ya, yang rindu ingin bergabung silakan. Jadi saya ini memang bebas syarat, dan bukan hanya saya. Kasus Mirna juga 20 tahun, 8 tahun menjalani sudah bebas. Terus kasus Sakatatal Cirebon juga 8 tahun, 3 tahun, 8 bulan bebas. Nah demikian juga saya 8 tahun, vonisnya 10 tahun karena saya bukan menista agama. Sebab
penista agama itu maksimalnya hukuman hanya 5 tahun. Jadi saya dikenakan hukuman pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 RI tahun 1946 pasal 14 ayat 2. Nah, oleh karena itu saya melanggar Undang-Undang ITE, yaitu teknologi elektronik, informasi teknologi elektronik, yaitu pembuatan berita bohong. Itu menurut versi jaksa dan versi hakim. Kalau memang saya menista agama, itu tidak mungkin sampai lewat 5 tahun. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara kita yang muslim, mohon maaf, saya tidak pernah menistakan agama. Boleh dibuktikan ada putusan hakimnya, ya. Jadi dari sini pun Pak Kacé untuk mengklarifikasi ya, bahwa putusan hakim tersebut adalah kesalahan yang dilakukan menurut tuntutan jaksa adalah melanggar Undang-Undang ITE, bukan penistaan agama yang dilaporkan. Oke, kita akan tinggalkan yang itu. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana seorang Muhammad Kacé dengan sebelum masuk ke dalam penjara ya, mulai dari penangkapan, tapi kita juga tidak akan ke sana. Kita akan lebih kepada akhirnya bagaimana seorang Muhammad Kacé bisa segar bugar seperti saat ini. Jadi teman-teman yang mungkin semua tahu ya, bagaimana Pak Kacé di dalam penjara itu mengalami hal yang luar biasa. Yang pertama, beliau pernah mengalami kelumpuhan karena penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ya. Dan itu semua bukan rahasia umum. Lalu juga Pak Muhammad Kacé mengalami sakit penyakit berulang-ulang ya. Kenapa saya katakan demikian? Itu memang bukan cuma sekedar gosip, karena saya pribadi menjadi saksi mata bagaimana waktu beliau berada di kursi roda. Lalu juga waktu beliau sakit hepatitis B yang perutnya buncit melebihi hamil sekitar 5 bulan. Itu 7 bulan lah kira-kira hamil itu. Kelihatannya karena dia hepatitis B yang perutnya buncit luar biasa. Lalu juga ada sakit lainnya lagi. Jadi karena saya memang ada beberapa kali mengunjungi beliau ya ke lapas, itu pun atas dukungan dan doa dari teman-teman semua yang bisa saya bawa sehingga saya bisa ke lapas. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini yang pertama kita sudah selesai ya Bang Leo, bahwa kita sudah memberi kabar bahwa Pak Kacé sudah bebas bersyarat karena beliau memang mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu kita sampaikan yang pertama ya teman-teman. Kita harus rapi malam hari ini teman-teman. Kami juga harus berhati-hati banget, takut menyinggung beberapa pihak. Nah yang kedua, baru kita akan membahas tentang bagaimana kesaksian hidup beliau, seorang pahlawan iman kita, seorang Muhammad Kacé ya, penginjil atau evangelis di dalam media sosial yang waktu itu baru beberapa tahun sudah menginjil tapi tiba-tiba harus mengalami musibah seperti itu. Kita akan bahas bagaimana seorang Muhammad Kacé bisa bertahan sampai hari ini tuh masih ada nyawa dan masih ada kulitnya gitu loh Bang Leo. Ya. Ya. Jadi Bang Leo mungkin langsung mau tanyakan sesuatu sama Pak Kacé bisa sampai seperti ini Bang Leo. Oke, terima kasih Kak Lucy. Ya Pak Kacé, saya mau tanya dulu awal nih keluar dari rutan ya, Ciamis ya. Iya. Ya, itu kan sangat-sangat sangat-sangat berkesan lah gitu ya. Baru berapa hari sih Pak Kacé? Ya sekitar 20 harian lah. 20 harian. Kurang lebih. Ya. Itu udah menghirup udara segar ya? Udara segar, bebas, plong, tidak stres lagi. Karena di penjara itu banyak yang stres, sedikit, yang stres banyak. Oh. Tapi dengar-dengar Pak Kacé katanya jadi penginjil juga di ini ya. Di rutan. Penjara. Di penjara. Ada beberapa video di TikTok tuh ngelihat puji-pujian Pak Kacé bawaan gitu. Boleh diceritain sedikit Pak Kacé?
Iya, saya selalu kalau pagi itu doa keliling sekeliling lapas dengan lagu pujian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Terus bolak-balik dari ruangan kasih binadi ke kantin, ke dalam, ke maula, putar-putar terus saya doakan itu semuanya. Maka setelah saya bisa jalan pakai tongkat. Nah, saya itu mengalami yang namanya lumpuh ya di kamar 18. Kurang lebihnya 1 tahun di situ saya nggak bisa bangun. Kemudian diberikan fasilitas oleh Kalapas Ciamis. Terima kasih Pak Kalapas Ciamis. Saya ditempatkan di klinik sendirian. Ya, saya diobati terus di Lapas Ciamis dan banyak orang yang datang ke situ. Ada 6 orang waktu saya di klinik itu yang mati karena depresi, karena sakit, ya. Karena tegang pikiran. Jadi sudah 5 orang yang meninggal. Sedangkan menurut penglihatan mata manusia yang akan mati itu kace. Udah tangannya, pahanya aja udah segede tangan gitu ya. Oke. Itulah. Tapi akhirnya malah memuji. Yang mati malah yang sehat-sehat, yang bergas badannya itu duluan itu pada mati. Oke, kita sekarang merurut nih ya. Kalau gitu kita sudah masuk ke dalam seksi kesaksian ya, di mana sesi kesaksian beliau. Kita mulai dari beliau masuk ke penjara kali ya Bang Leo ya. Berarti boleh. Kita mulai dari Bareskrim ya Bang ya. Pak Kace waktu itu di penjara di awal pertama tuh Bareskrim atau Mabes atau Polda ya? Lupa saya. Yang pertama saya ditangkap di Bali. Oke. Kemudian besoknya dibawa ke Jakarta ke Bareskrim. Baik. Kemudian sudah masuk di Bareskrim, saya dikeroyok massa dan diberi makan kotoran manusia, tinja, begitu. Saya diinjak. Awalnya bagaimana bisa ada peristiwa tersebut? Kita boleh ceritakan karena memang sudah ada ya di berita. Awalnya bagaimana bisa adanya tersebut? Kita sebut oknum aja lah ya. Bagaimana bisa ada penganiayaan itu? Ya, terjadinya awalnya kenapa kamu bisa menista agama katanya. Siapa yang mendalangi kamu? Saya bilang saya nggak punya dalang, nggak tahu dalang siapa yang mendalangi. Ayo ngaku katanya. Dijawab begitu, nggak percaya, nggak jawab juga maksa gitu. Tapi saya nggak jawab karena siapa harus nuduh siapa? Saya nggak mau fitnah-fitnah orang. Wah ini mah katanya sudah tanggung sendiri katanya. Nah saya tuh di situ dikerubutin, dipukulin, ajar, itu. Baik. Dan akhirnya ujungnya diberikan kotoran itu ya. Justru dengan kotoran itu akhirnya ada bubar ya Pak. Nah dengan kotoran itu diberi makan kotoran, saya akhirnya mereka merasa bau, akhirnya bubar. Tapi yang aneh, nah ini mujizat Tuhan menurut saya. Jadi tidak merasakan bau sedikit pun sampai 1 minggu sejak kejadian itu saya nggak merasa mencium bau apa-apa seperti itu. Itulah karunia dari Tuhan. Dan dia nggak makan loh Bang Leo 1 minggu katanya ya, nggak makan dan itu nggak ngerasa lapar sama sekali. Air keran loh, ada aqua bot gelas juga saya nggak minum gitu. Tapi saya minumnya air keran selama 1 minggu. Nggak makan nasi ya? 1 yang malam coba puasa saya di situ. Oh itu emang niat mau puasa atau memang nggak dikasih makan? Oh dikasih, cuman kan saya masih trauma ya, takutnya ada sesuatu dengan rasa-rasa itu ya. Baik. Karena
Jadi saya sampaikan Setelah ya teman-teman, sebentar Pak Kacek, sebentar kita luruskan, jangan sampai berpikiran bahwa manusia itu kejam banget ya. Kita percaya bahwa mereka melakukan itu karena melihat framing yang salah yang mereka lihat ya. Tapi kan akhirnya Ya, juga Pak Kacek sama pelaku berpelukan, bermaaf-maafan gitu ya Pak. ya, saya berpelukan Iya. kayak Teletubbies karena firman Tuhan katakan ampunilah dosa orang yang bersalah kepadamu. Di situ saya walaupun dengan rasa berat tapi tetap harus mengampuni. Saya taat firman Tuhan karena yang saya taati adalah firman Tuhan. Amin. Bang Leo, lu ada tepuk tangan gak sih di situ Sonkat? Oh, Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi gini ya teman-teman, saya mau sampaikan di sini, saya tidak mau menjatuhkan orang-orang yang menganiaya Pak Kosman atau Pak Kacek, tapi hanya menceritakan, dan kita percaya orang-orang yang melakukan tersebut itu kemarin karena mendapatkan framing yang salah buat mereka gitu ya. Bagaimana mereka merasa marah karena isu yang besar. Tapi kami percaya semua Tuhan sudah rencanakan dengan indah. Oke, sekarang kita menuju kepada akhirnya dari kasus tersebut menyebabkan pribadinya Pak Kacek, kesehatan Pak Kacek itu terganggu. Akhirnya Pak Kacek mendapatkan sakit ya, tulang ekor, dan akhirnya menyebabkan Pak Kacek lumpuh, benar? Coba ceritakan di situ Pak Kacek itu lumpuh berapa setelah kejadian itu kan Bapak kan bilang tadi 1 minggu nggak mau makan tuh. Tapi waktu itu Bapak masih bisa berdiri setelah kejadian itu. Masih bisa. Ya, ada seorang komjen yang memberikan obat ke saya. Jadi selama 7 bulan itu saya diberi obat itu, beri badan kuat lagi, nggak terasa sakit. Tapi setelah obat itu habis, saya terasa sakit-sakitan terus. Di sidang sakit, ya kan, ditahan. Setelah diponis juga saya sakit-sakitan sampai mengalami kelumpuhan. Tapi saya ingat Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh seperti itu. Baik. Berapa lama Bapak mengalami kelumpuhan? Yang saya waktu datang itu kan masih ya Pak lumpuh dan badannya itu udah kayak tinggal kurang lebih satu teman-teman. Kurang lebih 1 tahun saya mengalami tidur aja di kasur ya. Oke. Dan tapi itu ada cerita ya Pak, akhirnya bagaimana Bapak mendapatkan tempat yang indah dari Tuhan. Harusnya Bapak bersempit-sempitan dengan teman-teman narapidana, tapi akhirnya karena sakit ini Bapak mendapatkan kelebihan yang Tuhan kasih. Bagaimana Bapak akhirnya ditempatkan di klinik ya Pak ya? Klinik selama 2 tahun. Iya, 1 tahun, tapi ini bukan 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang 1 tahun lagi dicampurkan dengan orang satu kamar 30 orang. 30 orang. Iya, aslinya memang begitu Bang. Aslinya 25, gitu Abangku. Sedikit Di dalam 19 penjara orang. udah pasti nggak enak Abang Leo. Tidur bertumbukan, makanya jangan mau deh jadi orang narapidana. Nggak ada yang enak itu, minum susah, mandi susah. Sampai sekarang aja masih gatalnya belum hilang saya. Iya. Nah ini kita kembali ke ini teman-teman ya, bahwasanya kita mau bahwa pemerintahan kita itu baik loh teman-teman, karena mereka tidak lihat peristiwa atau pasal atau kasus yang diberikan sama Pak Kacek. Jadi kan kalau orang berpikir ini Pak Kacek karena tuduhan-tuduhan yang tidak enak itu kan dipikirnya beliau akan dapat diskriminasi. Ternyata beliau mendapatkan tetap hal yang sama ya yang diterima oleh warga negara yang lain, karena beliau sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bersama-sama ditempatkan di sel yang sama, dan dia ditempatkan di klinik itu bukan karena menjadi emas sebenarnya, lebih kepada memang itulah hak setiap tahanan ya, karena beliau saat itu lumpuh dan memang sakit, jadi memang harus di klinik gitu ya Pak. Iya, saya pernah jatuh dan dari bukan kursi cuma nggak bang. Ya gimana coba ceritakan Pak, saking Bapaknya di dalam klinik mulu ada 5 orang meninggal bolak-balik ya, ceritakan kayak gitu Pak. Iya, saya di klinik pernah jatuh juga dari tempat tidur, nggak bisa naik. Saya ada tongkat, saya pencet bel aja pakai tongkat. Akhirnya petugas datang, saya digotong ke atas lagi, seperti itu. terus waktu itu masih
yang mengangkatnya itu Pak Dedi Karupam itu. Baik dia orangnya. Sayang berarti ya sama Pak Kace ya, sayang banget ya. Semua Semua para sayang sama Pak petugas itu Kace. setiap bulan saya keluar menghirup udara segar untuk ke rumah sakit umum, rumah sakit ortopedi. Jadi saya difasilitasi lah oleh Kalapas. Terima kasih kepada Pak Lapas, Pak Sony, Pak Beni, Pak Suprianto gitu. Saya tiap bulan ke rumah sakit ya untuk berobat gitu. Memang yang lain tidak ada, tapi saya iya, maka saya berterima kasih pertama kepada keluarga, anak, kepada istri yang sudah menopang saya, sudah memperjuangkan saya di dalam penjara sehingga saya bisa keluar atas jaminan istri saya. Itu aja. Amin. Nah, ini foto apa nih Bang Leo? Ini foto waktu kita jenguk ya. Oh, sama kamu ya. Iya. Lu kok bisa ada foto? Gue nggak bisa ada foto lo berapa kali gue kesana ya. Ya, yang kemarin itu. Mana ya? Tapi ini abang di ruang mana nih? Coba kembali. Di ruang apa ini? Kita lagi kebaktian. Oh, di ruang kebaktian. Baik. Ini ya. Bentar, saya ini. Ya. Saya ada di sana. Ya puji Tuhan, ada dikasih fasilitas juga ruang kebaktian. Ya saya yang beli itu kipas anginnya. Ada yang tergerak hamba Tuhan menyumbangkan kursi untuk beribadah, kursi plastik yang kuat begitu. Tadinya nggak ada tempat ibadah orang Kristen di situ. Ini apa kursi rodanya ya? Nah, baju kebanggaan itu. Ini sama Pak Tony Bustaman ya, yang pakai peci itu Pak Leo Sirait tuh pakai peci. Itu. Nah itu yang lain siapa Bang Leo? Ini yang sebelah sini nih, ini pendeta di sana ya. Dia setiap hari Jumat ya, Pak Kace ya. Untuk setiap hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu. Oh, berarti waktu Bang Leo ada di sana kebetulan ada ibadah ya sana, karena kalau lagi aku ke sana kita pas memang nggak lagi ada ibadah ya Pak Kace ya. Jadi kita tuh ngedeprok kita di bawah. Perpustakaan itulah yang diciptakan untuk peribadahan orang Kristen. Itu perpustakaan itu yang saya kemarin sebelum keluar tuh jadi tamping perpustakaan. Oh, ya ditamping luar biasa. Makanya baca mulu. Yang cewek-cewek ini siapa Bang Leo? Ini YouTuber juga, YouTuber rohani kalau nggak salah, dari Henny Simorangkir ya kalau nggak salah. Dia yang sering itu. Iya kan Pak Aceh? Iya kita bareng nih datang kemarin itu. Oh baik. Betul. Nah, di belakang ini istri tercinta ini. Istri siapa? Istrinya Pak Aceh, Bu Fatma. Oh, Bu Fatma apa Bu Fatma ya? Iya. Oh iya. Masih ingat iya baik. Dari belakang ini Pak Aceh. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Terus Pak, ayo dong. Iya pakai peci, gue pikir tuh Pak Haji tuh, Pak Haji Leo Sirait ya. Enggak, kalau pakai peci itu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Pak lanjut dong Pak, kayaknya kok kita tegang banget sih. Tepuk tangan dulu lah. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, atau gini aja, coba deh Pak Kace ceritain deh ya versi Pak Kace. Nanti kalau misalnya ada sesuatu ini kita mute aja ya Bang, karena kita harus jaga nih. Kalau misalnya Pak Kace kebablasan langsung kita mute Pak Kace, kita tegur. Dan kita mulai lagi gitu ya Pak Kace ya, maaf ya karena kami benar-benar menjaga nih teman-teman ya, menjaga live ini karena ini adalah live Pak Kace dan kami larang Pak Kace untuk roadshow live kemana-mana. Mohon maaf teman-teman dari YouTuber manapun, saya masih larang Pak Kace untuk live roadshow di mana-mana. Ini sekali ini aja Bapak boleh lagi untuk kita menjawab simpang siur aja ya, karena kami jagain Pak Kace dulu deh ya untuk 6 bulan ke depan karena Pak Kace ini bebas bersyarat 6 bulan tuh harus mondar-mandir lapor ya teman-teman. Ya terima kasih nih buat bapak-bapak yang berwenang ya, minta maaf kami adakan live ini untuk memberikan klarifikasi untuk yang terbaik buat negara juga pastinya ya.
Pak Kace, tolong ceritakan menyaksikan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup Pak Kace. Selama 4 tahun sekian bulan di dalam tahanan, akhirnya Pak Kace bisa berdiri dengan tegap walaupun tetap pincang ya. Tapi pincangnya karena sebelum masuk penjara juga udah pincang ya teman-teman ya. Cuma memang karena 1-2 hal pincangnya masih lebih parah ya. Ini kita mohon doa juga nanti di situ. Nah, bagaimana ya Pak Kace bisa benar-benar bisa punya kulit, bisa punya daging. Kemarin tinggal kulit tapi ya, kulit dan tulang ya. Itu semua support dari sang istri dan anak dan juga keluarga tercinta, juga saudara-saudara dimanapun berada. Silakan Pak Kace, kita kasih ruang dan waktunya buat Pak Kace bersaksi sebebas-bebasnya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya dan Bang Leo ada di bawah. Silakan Pak Kace. Ya, saya menggenapi firman Matius 10 ayat 34 sampai ke 39. Di sini jelas dikatakan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya. Dan musuh orang, ayat 36, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Oke, sampai ayat ini aja ya, 39. Jadi ayat ini benar-benar sedang saya genapi. Saya sudah bebas dari tahanan penjara, tapi sekarang secara batin saya masih ditekan oleh pihak keluarga. Sehingga muncullah statement atau ada sebuah artikel yang dikirimkan ke setiap pendeta yang berbunyi, Shalom Bapak Ibu Saudara, saya keluarga Muhammad. Pak Kace, halo Pak Kace, halo Pak Kace, halo Pak Kace. Ya halo, ya. Oke. Gimana? Oke, kita freeze ya. Ingat, kita tidak boleh membahas tentang sesuatu orang yang tadi Bapak udah menaikkan. Jadi kita anggap itu gini. Oke, saya yang akan ya teman-teman. Jadi Pak Kace sekarang Pak Kace lebih fokus kepada bagaimana Tuhan baik dalam hidup Pak Kace nih. Pertama tadi kita udah ceritakan Pak Kace lumpuh ya, lalu 1 tahun lebih Pak Kace bisa jalan. Sekarang ceritakan lagi bagaimana Pak Kace perutnya itu bisa buncit, coba. Oh iya. Jadi gini, ketika perut saya buncit, diperiksa dokter, katanya umur saya paling 6 bulan. Tapi ternyata itu yang kena katanya liver, empedu, lambung. Tapi ternyata apa yang dikatakan dokter itu salah. Karena Tuhan punya rencana. Jadi ternyata apa, Pak? Begitu. Jadi saya disembuhkan Tuhan. Ntar dulu. Bapak bilang tadi ternyata bukan hepatitis B, bukan liver, ternyata cuma lambung aja tapi bisa kembung gitu, Pak? Iya. Jadi kembung itu perut saya gede. Ya. Oh ya. Makanya mengingatkan umur hati-hati ya. 6 bulan. Iya. Oh, waktu itu ya langsung divonis 6 bulan ya, tapi ternyata bisa sehat lagi ya. Sekarang sudah pernah bersaksi gitu. Oke. Terus akhirnya nih Pak Kace nih 4 tahun berapa bulan ya Pak tepatnya Bapak nih keluar dari penjara? Ya 4 tahun 2 bulan lah. Oh 4 tahun 2 bulan aja ya Pak ya, akhirnya keluar dari penjara.
Betul. Ada jet lag gak Pak? Kalau orang kan dari Indonesia ke Amerika tuh terbang kelamaan jet lag gitu loh. Ini kan Bapak lama di dalam, tiba-tiba di luar ada jet lag gak? Ada perasaan yang beda gitu. Layak, sebetulnya saya harusnya 3 tahun 8 bulan sudah pulang, bukan 4 tahun 2 bulan. Seperti itu. Ingat, tidak boleh nyebutin sesuatu ya. Gak boleh nyebutin kata-kata yang sia-sia. Tapi ada 1-2 hal ya, akhirnya Bapak harus menjalankan lagi tambah 9 bulan ya. Tapi biar bagaimanapun pasti percaya Tuhan tuh punya rencana yang indah. Nah, Bapak akhirnya tanggal 30 kan sudah bebas ya. Nah, terus akhirnya bisa berjumpa nih dengan kita nih. Saya lupa Rabu kemarin pertama menghubungi saya, terus akhirnya kita bisa buka kemana-mana supaya dalam arti Bapak mempunyai dukungan secara moral ya, untuk kita bersama-sama untuk menguatkan Bapak gitu. Nah teman-teman, terima kasih. Ya saya mau bahas bagaimana simpang siur. Bang Leo boleh naik? Simpang siur yang ada nih teman-teman, langsung aja karena tadi Pak KC sudah menyinggung. Jadi ada simpang siur yang diterima oleh semua kalangan hamba Tuhan dan teman-teman YouTuber termasuk saya juga. Sebelum akhirnya Rabu lalu saya bertemu dengan Pak KC, saya sudah dengar simpang siur tersebut yang dilakukan oleh oleh oknum. Saya katakan oleh oknum ya. Dan kita nggak mau sebutkan beberapa orangnya atau orangnya saya nggak mau sebutkan, tapi simpang siur inilah yang akan kita luruskan nih teman-teman. Intinya adalah teman-teman gini ya, Pak KC ini sudah bebas, dia sekarang mau kembali kepada dunia penginjilan untuk dia memberitakan kabar baik, tetapi pun pasti dengan bottom yang baik supaya tidak mengulangi lagi yang lalu-lalu. Even kita dibilang tidak bersalah, tapi kalau menyinggung orang lain kan tetap bersalah jatuhnya ya. Nah, Pak KC, bukan Pak KC ya, saya ke Bang Leo. Bang Leo, di luar sana kan nih gosipnya nih dahsyat banget ya. Ya. Apa yang Abang dengar? Nanti saya timpalkan juga kira-kira saya juga apa gitu yang Abang dengar di luar sana. Ini barusan udah ada yang bilang nih Pak KC tukang selingkuh. Nih udah ada nih ya. Kok jahat banget ada yang ngomong di sini typing Bang. Halo Pak KC tukang selingkuh gitu ya. Dan itu memang salah satu ya Bang poin yang Pak KC jangan ngomong dulu sebelum kita minta klarifikasinya. Pak KC jangan selingkuh. Kalau Bang Leo apa yang didengar? Yang didengar kalau beliau sempat kawin lagi bersama narapidana. Di sana kan yang setahu saya narapidana Pak KC yang kemarin saya datang ke Ciamis itu ya narapidananya cowok semua gitu, nggak ada narapidana wanita kecuali kalau ada banci ya Pak KC ya. Saya lihat soalnya cowok semua, batangan semua itu ya kan. Terus Pak KC mau kawin sama batangan gitu ya. Iya. Gosipnya kacau ya. Menjawab ini kawan kita ada juga chat ini dibilang Pak KC tukang kawin dibilang gitu. Ini iya ini lama Pak, ini siapa nih ya dia bilang tukang kawin. Itu salah satu aja. Selagi Pak KC di sini ya kan, apakah bisa dijawab ini apakah benar Pak KC ada lagi Bang, ada lagi. Itu kan baru 2, ada lagi apalagi yang paling signifikan, yang paling krusial banget tuh adalah dibilang Pak KC selingkuh. Enggak waras. Ibaratnya itu depresi. Dan depresi itu udah masuk ke ODGJ, ngayal-ngayal sendiri gitu. Iya. Yang ngelantur gitu katanya Pak KC. Iya. Jadi isunya nih 3 nih ya teman-teman. Dan yang lebih parah lagi kita dapat isunya Pak KC lockout lagi. Lockout ke sana lagi ya. Alias kembali ke agama lamanya. Menjadi mu'alaf lagi gitu ya. Itu 4 isu yang luar biasa teman-teman. Awalnya tuh kita pikir ya udahlah biarin dulu lah Bang, berian ini sendiri reda. Kita jagain Pak KC. Kalau Pak KC mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita siapkan di mimbar-mimbar gereja aja gitu. Jangan di media sosial. Tapi karena ini simpang siur udah parah banget Bang. Sampai harus beberapa hamba Tuhan meetingin beliau nih Bang. Kacau gak? Meetingin untuk bagaimana supaya Pak KC ini pelayanannya seperti apa. Jangan diberikan pelayanan dulu. Jangan diberikan pintu dulu.
Ini yang menyedihkan. Pak Kaceh bentar, jangan ngomong dulu. Saya sama Bang Leo Ya. dan beberapa orang waras yang lain kami berkata begini teman-teman. Seandainya isu itu yang dituduhkan Pak Kaceh itu benar, apakah pantas kita menutup pintu buat dia pada saat dia datang, teman-teman? Menurut Bang Leo? Ya kalau ini kan pribadiku sendiri ya, penilaianku sebagai kita ya pelayan Tuhan lah gitu kan. Kenapa harus dibiarkan dia jatuh gitu kan? Sedangkan dia itu udah berjuang gitu. Udah berjuang melewati itu semua. Kalau memang dia mau jatuh dari awal untuk kayak gitu, pasti begitu divonis juga udah selesai dia gitu. Pasti kalau dia tiba-tiba pindah juga ya, udah mualaf atau dan sebagainya, murtad dibilang lagi balik lagi ke agamanya ya, yang sebelumnya gitu, pasti dia juga akan divonis lebih rendah lagi, saya yakin gitu, karena dia udah balik gitu kan, kaum yang sebelah juga bakalan ini lagi gitu. Nah itu sih sebenarnya. Karena itu kesalahannya ya. Iya, karena itu kesalahan. Intinya kalau dia, saya datang 2 kali di persidangan itu sampai saya diusir. Waktu live dulu ya, di itu. Diusir. Bagaimana suasana sidang itu gelap gulita sampai masih ingat nggak Pak Kaceh? Pak Kaceh Iya, dimatiin lampunya. Oh ya? Lampu dimatiin, iya. 2 kali itu. Iya, sampai Pak Kaceh harus kita jaga karena penjagaan juga udah gak jelas, tiba-tiba keluar dari pintu belakang lah mereka mau matiin Pak Kaceh gitu kan. Dan saya yakin di situ Pak Kaceh kuat gitu loh. Jujur kalau saya pribadi juga trauma ya. Karena kenapa saya bilang trauma? Ketika itu saya sama Saifuddin Ibrahim bareng-bareng semua mobil kita. Ketika sama Pak Kamarudin pengacara itu mau masuk ke pengadilan, mobil kita mau parkir, mereka udah demo banyak. Habis itu dilihat kita ada ini tim pengacaranya, diludahin. Mobil-mobil kita diludahin, apalagi sampai di dalam gitu loh. Itu sih makanya saya bilang ketika tahu Pak Kaceh udah di sini gitu ya, ayo kita sama-sama gitu. Maupun dibilang beberapa hamba-hamba Tuhan, nah biarkan aja dia dan sebagainya. Menurut saya nggak pantas gitu. Ini momennya kita juga sebisa mungkin kita bantu walaupun wah gimana gitu ya. Apapun itu gitu. Itu sih sebenarnya karena saya sampai 4 hari saya di sono ininya. Ikutin itu di dalam sidang ya. Sidang ya. Belum divonis ya Aceh gitu. Iya waktu itu ya Bang ya lagi seru-serunya itu ya. Karena saya perempuan saya nggak bisa lari cepet-cepet ke sana ya. Kalau seorang Leo nggak bisa lari keterlaluan harus lari dong ya. Tapi yang lebih banyak lari di sana itu siapa Bang Rasuli Lubis ya. Rasuli Lubis ya. Kayaknya di sana terus dia ya Pak Rasuli Lubis ya. Ya. Kalau terus saya makan di kantin belakang pengadilan itu, wah semuanya itu orang-orang, wah ngeri lah udah kayak orang paling suci lah gitu. Ngelihat saya tuh udah kayak inian aja gitu. Ininya makanya saya bilang, wah Pak Kaceh ini kayaknya habis divonis ini dalam hati saya ya ketika saya di barak gitu ya di Wisma tinggal hari terakhir tuh saya kayaknya habis divonis beliau ini mah mualaf ini. Gitu. Ya karena terlalu besar tekanan ya. Kita bicara ke sana terlalu besar tekanan pribadi ya. Iya, soalnya ini kan pribadi iman pribadi ya teman-teman. Bukan ojok-ojok dari pihak mereka, bukan. Bukan gitu ininya. Makanya wah ketika Pastor Tony datang ke Indonesia, saya minta ditemenin, ya saya siap, ayo saya anterin gitu. Ini ya. Dan saya lihat langsung komunikasi yang tadi foto lah, kita berdoa bareng dan sebagainya. Itu saya lihat luar biasa Pak Kaceh gitu. Jujur ya, dia itu pakai roda jinjit-jinjit loh jalan, sampai saya gendong juga.
Dan sekarang Hmm. mujizat Tuhan ini udah bisa begini, gitu. Oke. Kita kembali ke isu Abang Leo. Ya, Jadi kita satu persatu. Yang pertama ini apa tadi Bang isunya? Kita naikin yang pertama menjadi depresi ya, depresi dan ya, sakit jiwa. depresi. Depresi itu kan udah mendekati sakit jiwa ya. Udah Depresi dan mirip. eh Yang apa diterima sakit Yan. stres. Bahas aja depresi dan stres. Oke, kita akan jawab pertama nih, Bapak depresi dan stres. Bang Leo, Bapak Pak aja kenapa pakai 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 wig sih? Jadi dibilang stres loh. Istri saya nyuruh. Istri saya nyuruh kalau keluar harus pakai wig katanya. Iya, Mas. Iya, iya. Tapi keren ya wignya jadi kayak opa-opa karya. Opa Tapi kos gitu ya. tapi aku setuju loh dia pakai wig. Karena Heeh, mukanya heeh, yang begini kan ketara banget ya. Takutnya heeh. ada yang nggak terima kan, masih ada ini hati ya kan, Mm-mm. gitu. Pakai lagi Pak wignya. Oke. Nah, saya cuma mau katakan di sini ya, menurut teman-teman nih kondisi yang Pak KC ini hari ini ya, kita lihat semuanya dan dia dapat bicara dengan lantang. Apakah beliau ini depresi dan sakit jiwa, teman-teman? Stres? Coba dijawab di komen ya. Apakah kondisi Pak KC seperti yang diomongin gosip-gosip di sana beliau stres dan depresi? Kalau depresi sebenarnya yang bisa menjawab adalah ahlinya ya. Jadi Ya, psikolog ya, psikolog. ya. Sampai gini loh Bang, beliau Bu Lucy saya dianterin aja lah, saya pengen ke tes psikologi, psikolog katanya, tes kejiwaan. Saya bilang nggak apa-apa juga sih kalau memang diperlukan ya. Kan kebetulan aku kan memang menangani itu juga tuh ya, menangani orang-orang dengan sakit jiwa. Jadi aku punya channel juga untuk tes itu gitu. Kalau memang dibutuhkan ya nggak apa-apa untuk pembuktian orang ini benar-benar depresi masih sibuk. Aduh. Pak nanti Astaga. disangkanya bener-bener stres dia. Ini ada Astagfirullahaladzim. Aduh. Pak ini Bapak Aduh, wig siapa Pak? Ini wignya siapa? ya beli model. Beli. Ini Oke katanya Bapak ada beli wig ini? Iya. Kak, Gimana? ini ada pendeta dari Bali katanya temennya Pak Kace ya. Orang biasa nih. Siap. Mas. Nanti Boleh. dulu Bang nanti ya. Jangan dulu Bang, jadi naikin, sorry ya, nanti dulu ya. Kita belum Ya. membahas tentang 4 masalah ini. Tentang 4 Ya, masalah ya. ini. Sorry teman-teman, saya nggak bisa naikkan dulu ya. Ya. Yang pertama kita tepis bahwa beliau dikatakan stres dan depresi. Jadi kalau dibilang depresi, dia nggak bakalan bisa seserius ini, juga sekonsentrasi ini ya. Dan beliau juga sudah kesaktian di beberapa tempat itu benar-benar dengan konsentrasi yang baik. Jadi saya katakan belum bisa juga saya bilang, oh dia tidak depresi gitu ya, karena itu ahli kejiwaan yang akan bisa menentukan. Tapi kalau dari kasat mata saya, beliau ini baik, sehat ya, sehat walafiat. Lalu yang kedua katanya beliau tukang selingkuh gitu. Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bapak ini tukang selingkuh, Pak tuh ada yang nanya nih, Pak Bapak selingkuh sama siapa? Sama sesama napi sama cowok dong. Jadi gini, saya rasa Ingat nggak boleh orang menyebut ya. Ingat Bapak nggak boleh nyebut oknum ya. Oke lanjut. menyebut saya selingkuh itu, saya rasa orang nggak punya pikiran itu. Kenapa nggak punya pikiran? Orang bagaimana perempuan dibebaskan di penjara? Nggak mungkin lah di sel ketat, dikawal keluarnya. Bagaimana mau bisa selingkuh? Kalau saya punya curiga yang di luar selingkuh, mah itu pantas, duit pegang. Kalau saya nggak punya duit kan dibatasi sama yang di luar seperti itu. Jadi itu saya rasa tuduhan yang mengada-ngada. Jadi tolonglah bagi teman-teman yang masih sehat, tolong sehatlah pikirannya. Logika lah dipakai gitu loh. Jadi jangan sampai menuduh karena cemburu buta, itu aja. Tapi Bapak juga tidak, ini cuma tadi perumpamaan ya, tapi bukan berarti dari bahasa ini Bapak menuduh yang di luar selingkuh ya.
Tidak ya? Saya nggak menuduh. Kalau mau curiga kan saya begitu. Nah, itu maksudnya perumpamaan, jatuhnya perumpamaan ya. Saya bisa menuduh yang di luar, tapi kan saya nggak seperti itu. Karena yang di luar tuh punya kebebasan, punya uang, bisa kemana-mana, kan gitu. Kalau yang di dalam dibatasi di jeruji besi. Itu aja logikanya. Oke, Gitu. jadi maksudnya saya luruskan jawaban dari Pak Kaceh bahwasanya kalau memang punya kesempatan selingkuh, sebenarnya yang kesempatan selingkuh itu yang di luar, bukan yang di dalam. Kira-kira begitu ya teman-teman, tapi bukan berarti menuduh orang yang di luar selingkuh, enggak. Ini bicara tentang tuduhan dilakukan di orang lain itu, lalu Pak Kaceh memberikan perumpamaan seperti itu ya. Jadi teman-teman, itu jawaban yang kedua bahwa Pak Kaceh tidak punya selingkuhan ya, benar? Wah, benar. Jadi paling kenal gini loh. Kenalan banyak, BW semua yang kenal saya karena saya dikenal baik di lapas itu. Kalau selingkuhan nggak ada. Nggak ada, dan jangan ada ya Pak. Boleh poin yang ini Bang Leo timpalin, biasanya sesama laki-laki. Iya, iya. Yang saya mau tanya Pak Kaceh masih on nggak sih Pak Kaceh? Ininya masih enggak aktif? Enggak aktif. Mana? Ya pertama sakit gula ya. Jadi yang namanya gula, tanyalah yang punya penyakit gula gimana. Itu aja. Pasti nggak jauh dengan saya. Ya, seperti itu. Ya, saya juga berpikir apakah masih aktif nggak sih ini Pak Kaceh on ngelihat sesuatu gitu. Tuduhan yang mengada-ngada, biasalah. Saya lagi dihujat iblis, tenang aja. Saya mah santai aja. Nah, ini lebih manis ya bahasanya, bahwa iblis sedang pakai orang-orang itu untuk melakukan framing tersebut ya. Tapi saya juga katakan bahwa adanya framing tersebut pasti ada sebab. Tapi di sini saya tidak mau menyalahkan ada framing tersebut atau saya mau membela Pak Kaceh, tidak ya. Ini hanya saya mau meluruskan agar framing ini atau tuduhan ini saya minta hanya stop gitu loh, supaya tidak sampai berkelanjutan karena kita belum tahu tentu kebenarannya. Kebenaran itu dalam arti ini setelah kita sebentar. Ya, saya itu mencari istri kemana-mana, di Ciamis kosong, Jakarta di Cikarang saya diantar dengan nggak bahas rumah tangga, nggak bahas, oke? Ya, nggak bahas. Jadi intinya teman-teman, permasalahan yang ada terjadi adalah kita percaya bahwa ini adalah jalannya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat kehidupannya Pak Kaceh. Jadi intinya Pak Kaceh keluar penjara, harusnya dia sudah bahagia, tapi tiba-tiba diterpa dengan masalah tersebut. Masalah ini yang akhirnya jadi besar, bukan cuma Indonesia ya, sampai internasional Bang Leo. Dan artis dunia, sampai internasional. Ya gila ya kan. Jadi kalau aku dengan Bang Leo berpikir ini ada supaya untuk menjegal dia tidak menceritakan kemuliaan Tuhan. Benar nggak Bang Leo? Iya. Ya terlepas dari ini ada sekalipun misalnya ya, ini kita jawab dulu di satu-satu. Yang kedua, tukang selingkuh itu cuma Pak Kaceh dan Tuhan yang tahu ya teman-teman. Berikutnya apalagi tadi Bang Leo nomor 3. Yang tadi kan udah depresi. Depresi udah, selingkuh udah. Ya udah pernah kawin lagi nggak Pak Kaceh? Oh itu dia. Sekarang gimana orang dibalik jeruji? Orang nggak punya pikiran. Selingkuh aja enggak, masa mau kawin ya kan? Otomatis enggak ya gitu ya. Kawin tuh selingkuh dulu. Mana cewek pilihannya kan seperti itu. Iya baik, sabar ya Pak Kaceh. Dia ketawa-ketawa padahal hatinya pedih ya. Oke, yang keempat tadi apa ya Bang? Aku jadi lupa ya. Oh ini katanya dia jadi mualaf lagi. Nah itu yang paling membagongkan sebenarnya ya teman-teman ya, bagong banget ya. Memang benar tuduhan itu.
ada 3 kalapas itu menyuruh saya balik lagi. Ya. Tapi saya jawab, enggak dulu dah. Saya mau jalanin Kristen dulu. Begitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau saya seperti itu. Iya. Jadi Ya, tetap intinya Bapak pada berpegang kepada iman Kristus ya, sekali Yesus tetap Yesus. Saya menjadi pengikut Yesus. Karena Bapak bisa seperti ini cantik lagi ya. Kalau lihat rambutnya panjang cantik. Udah. Orang dunia. Itu orang dunia belum rohani, jadi rohaninya nggak bisa melihat gitu. Akalnya nggak jalan, logikanya gitu. Pak, jangan pakai itu Pak, gue geli Pak ngelihatnya, pakai yang tadi aja deh. Tutup kameranya. Kayak Wiro Sableng ini ya. Halo. Oke, dari 4 ini teman-teman saya harapkan ada yang hamba Tuhan yang naik, baru 1 ya. Ada hamba Tuhan yang lain lagi naik, boleh silakan. Kita akan bahas ini dalam artian gini loh teman-teman, kita luruskan. Seandainya nih, aku sama Bang Leo udah berandai-andai. Kalau memang tuduhan ini pun benar, kita balikan kembali. Apakah kita harus tutup pintu rapat-rapat buat kedatangan Muhammad KC? Iya. Ya benar. Jadi teman-teman, saya berharap dengan adanya tuduhan ini seandainya pun benar ya, yang bisa tahu tuh apakah kita bisa gini, Leo sama aku dengan banyaknya tuduhan itu dan kita dianggap lu terlalu ngebela Pak KC misalnya ya. Saya nggak bela Pak KC teman-teman, dan Leo kita nggak bela Pak KC, kita membela iman yang ada di dalam diri Pak KC. Itu yang kami pikir. Bagaimana kalau mereka ditolak, dia ditolak, nanti akhirnya jadi kebenaran itu beneran semua gitu. Kan nggak pantas kita lakukan itu. Nah, jadi intinya teman-teman, malam hari ini saya cuma mau luruskan, ini beliau sudah bebas dan dia mau memberitakan kemuliaan nama Tuhan lewat hidup dia selama 4 tahun 2 bulan di penjara, yang hidup mati dan hidup beneran nih sekarang. Kita berilah dia kesempatan untuk saksikan kehebatan Tuhan. Makanya teman-teman, tadi saya selalu cut di saat dia sudah mulai sebut-sebut nama, karena itu tidak baik. Saya bilang tidak boleh menjelekkan siapapun ya, karena belum tentu kita baik, belum tentu Pak KC juga baik ya. Lebih kepada bahwa Tuhan tuh bekerja di hidup Pak KC. Oke. Silakan Bang Leo, sebelum kita kasih yang lain, Bang Leo tambahkan dari 4 yang pertanyaan yang sudah dijawab sama Bang Kosman. Bang Kosman. Ya, ini kan dari semua pertanyaan yang tadi Pak KC itu kan membuat banyak berita lah, simpang siur dan sebagainya di sana. Dimarilah gitulah untuk menjawab itu semua. Mungkin Pak KC bisa memberikan kesimpulan lah sedikit gitu. Dan apa yang dirasakan dengan seperti itu. Apalagi ini kan banyak mimbar-mimbar sebenarnya mau memanggil Pak KC gitu kan. Untuk menjadi saksi dan sebagainya. Itu kan sebagai melayani juga gitu kan. Nah, ada iming-iming dan isu-isu seperti ini, gonjang-ganjing seperti ini. Nah, dari Pak KC pandangannya sendiri aja gimana? Kalau bagi saya sih itu nggak apa-apa, karena itu kan di dunia, orang-orang dunia. Tapi bagi saya sebagai orang rohani itu adalah berkat buat saya. Karena saya sedang firman Tuhan. Jangankan saya, Tuhan Yesus aja disebut orang gila, orang kesurupan. Ya. Saya terima itu karena saya mengerti firman Tuhan. Nggak apa-apa, itu orang dunia, kelihatan banget itu orang dunianya. Walaupun dia mengaku hamba Tuhan. Tapi kenapa jadi hamba gosip gitu loh? Janganlah. Jadi hamba Tuhan yang bener lah. Menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa, memuji sampai nangis. Tapi gosip terus orang lain, menjelek-jelekan orang lain, yang itu nggak benar. Iya, belum tentu benar kebenarannya ya. Ya, saya kan dari segala penjuru, dari segala sisi udah diintimidasi, dijegal. Sekarang mau menyaksikan kemuliaan saja, kemuliaan Tuhan saja dijegal.
Tapi nggak apa-apa kok, masih ada bocoran-bocoran, malah para jenderal kemarin yang undang saya. Setidak-tidaknya kombes tuh. Main. Haleluya. Tuhan Yesus buka jalan toh. Jalan. Oke. Ditutup di sini, buka di sebelah kanan, tutup kiri. Saya percaya Tuhan Yesus kok. Karena saya hamba Yesus, maka iya betul. Ada sebuah cerita menarik ya teman-teman. Jadi Pak Aceh itu tanggal 9 sudah ada di Jakarta. Dan dia tuh sudah teleponin saya ya, bolak-balik teleponin saya nih teman-teman. Dia punya duit kan sudah tinggal 650.000 tuh datang ke Jakarta teman-teman. Berharap tuh karena dia kan nggak punya bank Leo, nomor telepon siapapun termasuk karena di dalam penjara dia kan nggak bisa nelpon, ya. Karena pidana. Iya, nah dia kan memang catat nomor telepon saya lah, singkat cerita. Lalu saya bilang kok Bapak cuma nomor saya kan yang dia ingat gitu. Ternyata dia catat nomor gue di Alkitab bang. Dia catat nomor gue di Alkitab. Alkitab tuh dia catat nomor berapa lembar dicatat, berapa lembar dicatat. Nah teman-teman, waktu beliau hubungi saya tuh saya kan nggak bisa jawab tuh. Bukan nggak bisa, setiap gua jawab ternyata telemarketing nawarin pinjaman online lah, nawarin kartu kredit lah. Tuh liatin tuh ya teman-teman ya. Oh silakan Pak, coba liatin lagi Pak. Gedein bang. Jangan ada nomor gua. Lupa. Jangan. Udah tutup salah. Ramai yang enggak jadi. Jadi intinya karena beliau nelponin mulu tuh tanggal 9 udah nelpon mulu. Aku nggak pernah ngangkat. Dia udah ya jujur ya Pak Aceh ya. Mungkin Pak Aceh tidak putus asa sebesar itu, lebih kepada aduh Bu Lucy ini kenapa ya? Ya putus asanya gini pasti dia, kenapa nih Bu Lucy nggak mau ngangkat? Apakah sebenci itu? Mungkin gitu pikiran dia. Tapi Rabu lalu bang, gue lagi aku lagi bawa kontrol ibu kan kena jantung ya. Ibuku bawa kontrol ke sana dan kita bawa ke rumah sakit jantung. Bukan, rumah sakit umum daerah kita lagi kontrol lah. Nah itu ada telepon masuk tiba-tiba tuh Roh Kudus bilang angkat, gua angkat. Di ujung sana langsung Pak Aceh, Shalom, udah tahu dia orang Kristen gitu. Gua nggak tahu Pak Aceh tuh bang. Oke, Shalom, saya bilang gitu. Bu Lucy apa kabar? Baik. Lalu dia bilang Bu Lucy teh udah nggak mau terima telepon saya. Baru gua tahu Pak Aceh. Astaga Tuhan, Pak Aceh. Nah udah lalu dia sedih gitu ya, ngerasa kenapa? Dan itu lu tau gak bang, uang dia tinggal 250.000. Wow, nyampe Jakarta tuh ya? Udah belum, dia lagi di mana Pak? Pasar Minggu, dia di Pasar Minggu. Bu Lucy di mana? Saya samperin. Ya udah Pak, tapi saya kan lagi pokoknya singkat cerita ada pembicaraan lah ya. Terus dari situlah gue telepon tuh TR ya. TR nih Pak Aceh udah di sini, tapi gue lagi belum bisa urus Pak Aceh karena aku urus orang tuaku. Lalu ku kasih juga ke murtadin yang lain, ternyata pokoknya nggak bisa bang. Singkat cerita TR berkati dia nih bang, berkati dia, gue nggak perlu sebut nama ya, nggak perlu sebut nominal. Berkati dia seneng banget, dia mau ambil untuk bayar ojek, lu tau gak di Cikarang. Dia mau bayar ojek nih teman-teman, dia mau bayar ojek. Pas dia mau ambil, rekeningnya diblokir bang. Iya, untung ada adek saya. Saya telepon adek, saya minta tolong nih bayarin ke ojek, ke dananya ojek. Dibayarin 200 lah. Jadi ojek bayar 65, saya ditransfer 200, masih ada 140 sekian, saya bisa makan dan bisa naik ojek lagi baliknya lagi ke stasiun. Seperti itu. Iya. Terus akhirnya akhirnya kita ketemu di malam sama Bapak ya. Aku jemput dia di Ancol. Dan malam itu gue punya uang, aduh sedih deh bang, gue sedih banget ya. Gue nggak tahu dia nggak punya duit, tapi dia tahu gue nggak punya duit juga. Jadi orang buta nuntut orang buta. Aduh Tuhan Yesus, gue punya mobil, cuma tinggal 2 strip, gue usut inin dia. Lalu gue ajak dia makan dong, makan. Tapi dia nggak mau makan, udah makan Bu Lucy karena memang habis ketemu orang ya. Ya gue makan lah ya sate padang, gue pikir ya gue punya uang cuma gocap, tadinya gue mau makan berdua doang, dia 50.000 cukup lah sate padang gitu loh bang. Nggak tahu ya tuh sate padang satu porsi 50.000. Terus gimana? Kan ketawa juga, Pak mahal banget ya Pak, gue bilang gitu. Iya mahal banget ya gitu. Kata untung saya gue Tuhan. Untung saya nggak makan gitu. Cuma satu. Iya untung gue pesen cuma satu ya. Jadi
Jadi untuk pesannya 1, abis gua makan tuh enak gua karena kok mahal. Dan Nggak gua gini, nyampe lambung itu kayaknya. akhirnya gue pulang gak bawa duit ya, maksudnya kita nggak uang gue habis kan, tapi gue nggak Iya. mikir itu, gue cuma bilang gini, "Tuhan aku mau kasih duit Pak Kace tapi gue nggak punya duit," gitu ya. Tapi gue bilang gini, "Tuhan engkau pelihara Pak Kace, engkau pelihara." Tapi dari situ gue Iya. tuntut gue tetap beliau ya. Malam itu gue anterin ke rumah kontrakan yang disiapkan orang baik sama dia. Tapi besok gue jemput lagi. Nah disitulah gue telepon lu kan Bang, gue telepon lu, gue telepon Tony, gue telepon semua teman-teman seperjuangan. Gunanya buat apa sih? Untuk Iya. membesarkan dia, Iya. untuk membesarkan hati beliau. Gitu. Gimana Pak Kace? Tolong ditimpali dari cerita ini. Bagaimana akhirnya Pak Kace yang gak punya duit, terus akhirnya hari Kamis itu Pak Kace kesaksian di tempat Bu Eli dapat berkat Bang. Puji Tuhan, oh, Bu Eli. Haleluya ya Bang ya. Dapat berkat dari Pak Jenderal. Iya, dapat lagi dari Pak Jenderal. Yang lagi. Nah, jadi sekarang saya sampaikan teman-teman saya yang masih menyukai KC. Ya, sekarang saya punya rekening langsung sendiri, bikin lagi yang lama ya, yang langsung sampai ke saya itu untuk pelayanan kalau ada yang tergerak. Ya. Nomornya Bang Leo boleh teman-teman itu? Oke, Pak, jangan udah tahu, Leo udah tahu. Jadi gini, teman-teman kalau ada yang mau memberikan berkat buat Pak Kace, sengaja kita nggak pasang template. Karena kami berpikir bahaya banget, takutnya diblokir lagi. Kita nggak tahu siapa yang memblokir. Pokoknya nomor rekening itu bisa memblokir. Buktinya beliau tadinya bisa ambil duit dari rekening yang kedua itu, ternyata keblokir. Jadi memang kami tidak pasang nomor rekening Pak Kace ya teman-teman. Teman-teman kan tahu nomor kontak person YouTube saya dan Bang Leo ada ya nomor kontak person kami berdua. Boleh langsung by Japri aja untuk menanyakan nomor rekening beliau, oke, untuk membantu pelayanan beliau. Dan puji Tuhan dari situlah akhirnya bukan perkara masalah duit lah ya, intinya sekarang beliau udah sukacita banget dan akhirnya kesana sini memberitakan kehebatan Tuhan gitu. Bang Leo silakan menimpali sebelum kita naikkan orang-orang yang ada di bawah. Ya, kalau saya menambahkan aja sebenarnya. Ya Pak Kace ini harus harus kita ini dia punya power yang luar biasa sebenarnya untuk penginjilan ya. Memang dulu 2020-21 dia sangat luar biasa dahsyat. Nah tambah dahsyat lagi gitu. Udah disekolahkan lagi di sini kan, gitu. Udah kuliah saya udah selesaiin tesis 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun mas skripsi atuh. 4 tahun mas skripsi. Itu luar biasa sekali. Jadi ya makanya pas saya dia keluar. Ada cerita lagi Bang Leo. Silakan. Dia abis pelayanan di tempatnya Bu Jun Salat, Bu Eli Salat. Lalu besok paginya ke tempat Pak Jenderal di Gatot Subroto, ada pelayanan juga, ada kesaksian juga. Pulang-pulang tongkatnya hilang. Tongkatnya hilang. Beliau kan memang jalannya pincang pakai tongkatnya hilang. Jadi beberapa hari ini kalau pelayanan nama gue, kalau ada aku, ya gue tuntun gitu. Karena dia jalannya gini-gini. Kalau ada psikosim yang megangin dia. Pincang-pincang Pak Lurah panggil saya Pak Lurah. Pak Lurah panggil saya. Pincang. Kakinya luhur sabelah. Oke, lanjut. Oke, silakan kita naikkan yuk yang tadi dari Bali. Dari Bali masih ada nggak ini ya? Ini kayaknya masih ada orang biasa. Orang biasa. Shalom, hambanya. Sama Bane juga boleh dinaikkan abangku biar langsung berlima ya. Bane belum, masih keluar ya. Oh ya udah cukup. Oke, orang biasa malam, salam. Shalom hambanya, orang biasa. Oh, wih, ini udah nggak gondrong lagi nih.
Ganteng kali, Bah. Buka dulu ininya mic-nya. Tutup ya. Iya. Mic-nya Lagi buka dulu, Bang. Koko. Ya. Buka Koko, Udah ya? mic-nya. Udah kebuka ya? Udah. Udah. Salam orang biasa. Wilujeng Enjing, Kang Kosman. Wilujeng Wilujeng Enjing. Ketemu lagi kita ya. Gak nyangka. Tiga Frank Ricard loh, mirip Frank Ricard sama apa? Siapa sih Ruth Gullit? Ari Bapak tadi Balinya di mana tuh Pak? Ngomong nanya dia di Bali tapi pakai bahasa Sunda. Berarti gue harusnya ngomong Bali. Pak, Bali di mana, Pak? Abis sarang Kang Kosman mah sami as ieu. Urang ieu saderek sadulur sadulurnya Kang Kosman. Oh. Di mana tuh Bu Mina di Sunda? Iya. Jarot. Atuh sok atuh orang biasa Bapak sok yang nanya naon. Kang Kosman. Ya, rekan-rekan semuanya. Ya, para sahabat dan orang-orang yang kita ada di tempat ini. Yang saya ingat adalah semua anak dan hamba Tuhan pasti mengalami proses pembentukan hati dan pikiran dari Tuhan, ya, toh? Nah, pasti itu. Jadi apa yang Kang Kosman ini Pak bukan Kosman bisa wahnya alami ini adalah sebenarnya meresponnya adalah bagaimana melewati proses Tuhan ini. Yesaya 64 ayat 8 ngingetin bahwa ya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya, diizinkan bahwa semua kita, semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun pasti mengalami proses pembentukan hati dan pikiran dari Tuhan. Nah, sekarang mungkin Pak KC yang sedang mengalami ini, tetapi nggak lepas juga kita semua pasti mengalami, ya kan? Efesus 4 ayat 23 mengingatkan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya. Nah, mau nggak kita meresponi kita supaya kita dibaharui ternyata? Bukan hanya nomor rekening yang dibaharui, tetapi roh dan pikiran. Diingatkan tadi kan, walaupun sudah ada nomor rekening baru, kade ulah sok di kamana-manakeun bisi aya nu ngablokir deui cenah, benar tuh. Nah, tapi Mazmur 33 ayat 15 ya mengingatkan bahwa Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ya, segala pekerjaan mereka. Jadi tujuannya agar apa? Agar kita memiliki hati seperti hati dan pikiran yang taat pada ketetapan Tuhan, ya kan? Ayeuna cenah kitu kieu keun we nya, da sim kuring mah teu ngalakukeun, bener teu? Keun we nya, anu capek-capek saha, bener teu? Keun we pokona abi mah anu aya nu leres tertulis nya ku abi dilaksanakeun ya. Sekal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ternyata keras hati udah ampuni, ya. Terus apa taat? Ya, taatnya Saul saha cenah abi ngalide ka ditu henteu dah sakali Yesus tetap Yesus taat, berarti benar tuh. Nah, Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Tuhan. Nah, pikiran dan perasaan. Ulah kieu sakitnya tuh di sini ente, ya kan? Tetapi bagaimana pikiran dan perasaan kita itu ya yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Maka orang yang berhasil dibentuk Tuhan pasti hidupnya benar dan damai dengan sesama. Wah, ya kan? Kita berhasil dibentuk oleh Tuhan,
pasti hidup kita benar. Benar, lakukan semua kebenaran-kebenaran dan apa? Damai dengan sesama. Ya. Ya, iya nggak gampang, nggak gampang damai dengan sesama, tetapi praktek mengampuni dan terus unlimited. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ganjaran diberikan ternyata nggak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wow, ya. Ternyata apa? Ganjaran itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Injil mengingatkan kita. Jadi proses pembentukan ya agar kita punya karakter seperti Kristus tidaklah mudah dan gak enak, bahkan membawa penderitaan bagi kita. Kita ya mengikuti proses pembentukan ini, ingin punya karakter seperti Kristus gak mudah dan gak enak, bahkan membawa penderitaan. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Injil, Holy Bible mencatat beberapa hal mengenai penghalang atau membuat proses proses pembentukan menjadi lama dan menyakitkan. Ya, proses pembentukan kita ini menjadi lama dan menyakitkan. Di dalam Injil diingatkan bahwa yang pertama adalah Amsal 26 ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Dan ya, dalam Amsal 16 ayat 2 diingatkan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, jadi kita jangan pakai pikiran-pikiran sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Dan ya, Yesaya 5 ayat 21 mengingatkan kita bahwa celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celaka. Jadi yang pertama diingatkan adalah orang merasa paling benar dan pintar pasti susah dibentuk dan menerima masukan Tuhan. Jadi kita introspeksi, ya kita jangan merasa paling benar dan pintar. Apa yang kita hadapi sekarang ini, proses ini, yaitu karena apa? Kita susah dibentuk dan menerima masukan Tuhan. Ya, orang yang merasa paling benar dan pintar. Bagaimana dalam Holy Bible, Injil mencatat beberapa hal menjadi penghalang atau membuat proses pembentukan jadi lama dan menyakitkan. Yang pertama, orang yang merasa paling benar dan pintar. Yang kedua, yaitu diingatkan buat kita adalah fokus pada kesalahan orang lain membuat orang susah mengoreksi kesalahan sendiri. Kalau saya hanya fokus pada kesalahan anjena gitu ya sim kuring mikirkan kesalahan manehanana, ya itu ternyata membuat membuat orang susah mengoreksi kesalahannya sendiri. Ya, diingatkan buat kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, yaitu Matius 7 ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Wow, ya. Maka kita meresponi di dalam Injil diingatkan Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, berarti apa? Fokus pada kesalahan orang lain membuat orang susah mengoreksi kesalahan sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita meresponi orang yang keras hati pasti susah dibentuk dan diubah menjadi benar. Kalau saya, Anda, dan kita semua ini keras hati, pasti susah dibentuk dan diubah menjadi benar. Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau dibentuk, ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita itu jangan mengeraskan hati kita. Maka apa yang dialami Pak
KC saat ini, ya, pembelajaran buat kita semua bagaimana kita bisa dan mau melewati proses dari Tuhan tadi, ya. Yang ketiga, jangan kita menjadi orang yang keras hati, tentunya dalam proses yang Tuhan ini. Yang keempat adalah, ya, orang yang belum sepenuh hatinya mau dibentuk Tuhan, ya, pasti sering gagal dalam proses pembentukan. Kalau saya, Anda, dan kita semua, ya, masih setengah hati mau dibentuk Tuhan, pasti gagal, ya, dalam proses pembentukan. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang hatinya terbagi atau tidak sepenuh hati, ya. Dan yang kelima, kita belajar bahwa orang yang pikiran dan hatinya terikat pada duniawi tidak mungkin bisa dibentuk Tuhan untuk memikirkan hal-hal surgawi. Nggak mungkin kita bisa dibentuk orang Tuhan orang cara surgawi. Ya kan, diingatkan Filipi 3:19, ya kan, bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, kita responi. Yang keenam adalah orang yang penampilan luarnya rohani, tapi dalamnya hatinya menjauh dari Tuhan, pasti gagal dibentuk Tuhan. Ya, Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi yang keenam adalah orang yang munafik, ya. Jadi mari kita belajar bagaimana Pak KC, ya, dan kita semua ini belajar melewati proses dari Tuhan ini, yaitu merelakan hati kita untuk diproses Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena apa? Karena prosesnya menyakitkan, ya, dan nikmati hasil akhirnya, yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera, rukun, awet, ya, dan kembali di dalam penyertaan Tuhan. Karena apa? Ya, karena kita atau Pak KC, ya, endingnya adalah mau menjadi serupa dengan Kristus. Jadi terima kasih Pak KC dan tetap di dalam melewati proses Tuhan ini, ya. Proses Tuhan ini, ya, tentu kalau orang bilang bagaimana sih proses ini, ujian katanya, kan gitu. Udah itu gimana? Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Teguran yang nyata-nyata yang mendidik itu jalan kehidupan buat kita. Maka terus kita belajar, dan apa? Pasti nanti finishnya apa? Finishing well, ya. Calling kita responi. Terima kasih Ibu dan Pak Leo. Ini sekejar kita sama-sama belajar, ya kan. Bapak, saya juga Pak, udah follow kita belum Pak? Udah follow kan? Udah subscribe ya? Udah di-subscribe kan kami berdua? Oh iya. Belum di-subscribe. Teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Aku sama Bang Leo ya. Kok kita jadi kayak pemula ya, tapi memang harus gitu ya supaya teman-teman masih dukung YouTube kami masih berjalan ya. Karena puji Tuhan diberi kesempatan saya lebih banyak pelayanan di luar. Saya nggak punya admin, belum punya orang juga untuk urus YouTube saya. Dan meskipun Pak Bang Leo, aku tuh banyak banget yang WA tuh ya ke nomor admin bahwa minta YouTube ini dijual. Jadi mereka mau beli. Tapi saya bilang ini YouTube tuh ladang pelayanan saya di media sosial. Ada yang nawar 80 juta teman-teman. Saya bilang enggak, ini adalah YouTube tempat saya melayani, meskipun mungkin saat ini tidak seintensif yang dulu-dulu gitu ya. Tapi saya percaya saya punya kesempatan ya seperti malam ini kita buru-buruan teman-teman ya sampai di rumah. Nah, gitu. Apa tuh Pak Aceh? Banyak dolar ya. Jadi intinya ya saya menambahkan dari Pak orang biasa tentang apa yang kita dengar dari apa yang dialami Pak KC. Jangan mudah menghakimi karena itu nggak enak banget teman-teman. Apalagi kita tuh orang-orang percaya. Matius 7 ayat 1 berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu nggak dihakimin. Gitu. Itu kan pertanyaan. Itu kan firman Tuhan loh. Jadi kita tuh jangan pernah menghakimi. Kadang-kadang kita tuh lebih mudah mencerna sesuatu yang negatif. Kenapa? Negatif itu virus teman-teman. Nah virus itu
rata-rata memang mudah sekali menjalar. Virus apapun, COVID contohnya. COVID kemarin kan virus cepat banget ya. Virus flu yang paling kecil. Virus flu aja itu gampang banget menyebar. Nah begitu juga berita yang tidak baik itu namanya virus. Nah pada saat virus kita dengar, orang hebat sehebat apapun itu langsung goyah otaknya, tau gak? Nah tapi pada saat kita Nah, benar-benar, gimana Pak? ini Pada saat virus terus. Apa-apa saya fitnah terima. terus. Tuhan Oh virus itu Amin. artinya fitnah terus. Iya. Ya, jadi kita belajar untuk tidak mudah menghakimi seseorang pada saat kita mendengar dari satu sumber tentang siapapun juga ya, apalagi yang dibicarakan adalah seorang hamba Tuhan yang kita rindukan kehadirannya bertahun-tahun ya. Even terlepas dari itu benar atau tidak, kita pun tidak bisa menghakimi gitu ya. Dan yang kedua teman-teman ya, saya berharap semua sahabat-sahabat kita semua jangan duduk bersama-sama tapi saling mencemooh. Karena ada firmannya loh teman-teman. Bayangin loh, mereka bisa duduk bareng-bareng berjam-jam hanya untuk satu sama lain mencemooh. Itu buat saya nggak masuk akal. Mereka mengerti firman tapi tidak menjalankan itu, hati-hati ya. Jadi Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tuh duduk, kalau udah mulai bergabung dengan para pencemooh, kita harus menjadi orang yang menegakkan bahwa jangan seperti ini. Tapi kalau ternyata keberadaan kita tetap tidak diterima, ya kita pergi. Gitu. Jadi intinya, yuk kita tidak tahu kebenaran yang mana yang salah, yang mana yang benar, tapi kita melihat bahwa ini beliau sudah lepas dari keberadaan yang dia tidak impikan pastinya ya. Siapa sih yang mau mimpi masuk penjara tuh? Nggak ada yang bermimpi masuk penjara teman-teman. Tapi kita mau sampaikan aja, beliau sekarang sudah di luar. Yuk kita dukung beliau, kita bawa dengan baik di dalam firman Tuhan tentunya. Dan meskipun saya mungkin lebih muda dari Pak Kace, saya percaya semuanya punya jalan Tuhan. Pak Kace bisa kembali lagi ke dunia pelayanan ya, bersama-sama dengan kita yang para muda-muda. Tapi kita percaya teman-teman, minta maaf mungkin kalau yang rindu supaya punya YouTube, Pak Kace punya YouTube lagi atau medsos yang lain lagi, itu untuk sementara ini belum dulu teman-teman. Ini adalah live kita yang Pak Kacem kalau mau berjumpa teman-teman berdoa aja, mudah-mudahan di gerejanya didatangin Pak Kacem. Gitu aja. Gitu ya teman-teman. Nah saya mau promosi dulu. Gimana Bang Leo sebelum saya promosi? Silakan. Kira-kira orang biasa ini kan udah mendengar tadi dari awal sampai saat ini nih. Ini orang biasa ini punya gereja juga nih kayak di Bali nih. Amin. Akan omongan nggak dengan omongan yang pembahasan itu menurut orang biasa bagaimana nih? Apakah mau diundang ke Bali atau ke Sukabumi? Pak Kacem enggak, saya mah tegadu gereja, nggak ada gereja. Pak Kacem mah tadi onang ya datangnya lira ka dia teh. Benar tuh Pak Kacem. Nah, datang dari sendiri. Orang Bali kan dulu kan pernah di Bali nya. Pak Kacem mah menjawab kerinduan. Ya kan, yang penting bisa lewat video call, benar tuh. Informasi kabar. Nah, ya Pak Kace ya. Iya. Ya kan? Benar. Iya. 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 Tapi Bu, rambut Pak Kace jadi ini ya, jadi asa ngorade 30 tahun dah. Apa artinya itu umur 30 tahun gitu ya? Gaul, udah gaul. Udah gaul di Bandung. Hah? Kan pensiun. Ada filmnya Preman pun. Ya. Oke, ini ada lagi yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk, kita akan sebelum kita akhiri, kita kasih Bang Leo dulu menimpali. Silakan Bang Leo. Udah cukup sih kalau dari aku ininya. Aman ya. Saat ini. Jadi kita sudah clear semuanya ya. Kalau memang ada teman-teman ya
lihat ini aja gitu. Jadi tidak simpang siur nonton video ini ya kan, di-share juga. Ya gitu. Jadi oke, sekarang kita bicara sama hamba Tuhan nih, seorang orang biasa. Apakah Pak KC masih pantas untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, Pak, dengan tuduhan-tuduhan tersebut? Loh. Apakah dia tidak boleh berada di mimbar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Ini paling penting. Jadi gini, buat kita semua, ya, teguran itu, keteguran adalah yang mendidik, teguran yang mendidik, itu adalah jalan kehidupan. Teguran yang mendidik, itu adalah jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, ya. Tapi banyak orang menjadi kecewa, banyak orang yang menjadi kecewa karena teguran, banyak yang kecewa. Terus menegur orang lain yang berbuat kesalahan adalah sebuah keharusan supaya mereka segera sadar, ya kan? Wah, ingat Pak KC bilang salam sadar tuh, ya kan? Supaya mereka segera sadar atas kesalahannya dan kembali ke jalur yang benar, ya kan? Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, ini firman ingatkan kita, ya. Siapa yang mengabaikan teguran adalah sesat. Amsal 10 ayat 17. Ya. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Ya. Amsal 12 ayat 1 mengingatkan kita. Siapa mencintai didikan tadi, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya. Dan dengarkan buat kita Amsal 5 12 ayat 13. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Jadi, mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi mengabaikan teguran tersesat karena teguran yang nyata-nyata membawa kepada kehidupan untuk memperoleh akal budi yang mendatangkan hikmat. Ya, kita tahu dalam Injil tertulis Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Wow, apa yang dialami Pak KC ini kan sekarang belajar mendengar, ditegur dia nyata-nyata bahwa apa? Jangan mundur sekali Yesus tetap Yesus, kan gitu ya. Nah, tetapi dikatakan Amsal 15 31 33, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya. Saya ditegur nih, saya supaya terus melayani, ya. Tetapi dia dengar, ya, dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak, tetap melayani. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Nah, di dalam ayat 33 Amsal 15 itu diingatkan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati. Ya, tetap melayani, tetap menyenangkan hati Tuhan. Artinya bagaimana mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi mengabaikan teguran tersesat. Maka nyatakanlah apa yang salah. Serta menegurlah dan menasihatilah. Tidak sebagai musuh, tetapi sebagai seorang saudara. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi jelas, ya, Pak KC harus di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 diingatkan, beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah, nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran dan firman. Maka ya 2 Tesalonika 3 13 ayat 13 dan 15. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia
dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Artinya tetap melayani, tetap tegur, tetap jadikan orang-orang yang menjadi musuh itu sebagai saudara. Dan siapa yang mencintai didikan, dia pasti mencintai pengetahuan, ya kan? Jadi Pak KC, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, serta menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yes. Janganlah anggap sebagai musuh, tetapi sebagai seorang saudara. Karena apa? Teguran seorang Muhammad KC, kita sebagai anak-anak Tuhan, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Kita ingat Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu manis bagi hati orang, bagi tulang-tulang, bahkan teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya kan? Jadi tetap ya responi, tetap lakukan bahwasanya teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana tadi untuk telinga yang mendengar. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bahkan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, tetap semangat. Kan firman, tetap beritakan firman Tuhan Pak KC. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terakhir kita kasih kesempatan Pak KC, silakan Pak KC. Ya, bagi saya sih mau di isu miring, mau diberikan isu tengkurap, celentang, terserah yang ngomong. Yang penting saya lurus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu aja prinsip saya. Amin. Amin. Saya tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang kemudian ya. Thank you semuanya. Saya Lucy Daiva, Bang Leo. Saya Leonardo Sirait. Oke, bersama Bapak bukan Kosman dan orang biasa. Orang biasa. Terima kasih. Oke, betul. Terima kasih banyak ya. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom teman-teman. Ini nomor telepon saya dengan Bang Leo. Silakan langsung hubungi ya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin mau juga mendengarkan kesaksiannya buat diundang ke gerejanya, boleh silakan ya. Ada ya, Bapak direkturnya, Bapak Leo Sirait. Katanya saya manajer, dia direkturnya. Ya, beliau guru saya, Pak Leo ini guru saya. Ya, dia bilang saya sekarang manajer Pak Aceh, Pak. Waduh. Ya. Saya bilang, oh iya udah kamu direkturnya ya. Karena saya manajernya, kita sama direktur kita potong berapa persen Bang? 50%. Janganlah nanti ini. Enggak, ya, just kidding ini loh ya teman-teman. Oke. Pak Aceh harus kaya ya kan? Karena Bapak kita di surga kan kaya ya kan? Oh, ya. Amin, amin. Ya. Oke, silakan. See you, bye-bye semuanya.